Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana ataupun momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. 76 tahun sudah kita merasakan begitu nikmatnya kemerdekaan ini. Tentunya kemerdekaan yang dihasilkan dari buah karya perjuangan para pejuang, para pahlawan yang telah mengorbankan harta mereka, bahkan mengorbankan jiwa mereka. Mereka menumpahkan darah untuk kemerdekaan ini, untuk bangsa ini, dan kita sekarang cukup merasakannya, dan yang penting yaitu mensyukurinya. Akan tetapi di balik kemerdekaan yang telah kita rasakan 76 tahun, nampaknya Ibu Pertiwi selalu merintih dan menangis. Karena kenapa? Bukan karena Covid ataupun karena pandemi, tetapi ada hal yang lebih urgent daripada itu. Yaitu apa? Yaitu terjadinya sebuah disharmonisasi antara warga dan juga negara, dan juga terjadi anomali bagaimana berbangsa dan bernegara. Bagaimana tidak sekarang yang marak sedang terjadi sekarang, fenomena yang sekarang, adanya disharmonisasi antara warga dan juga negara. Warga sudah hilang kepercayaannya kepada pemerintah, dan juga pemerintah sudah mencurigai warganya. Banyak terjadi penangkapan gara-gara mengkritik pemerintah. Pada kritik itu dibolehkan, dihalalkan di negara yang menganut sistem demokrasi. Warga negara banyak sekali yang mereka memberikan kritikan-kritikan, akan tetapi di sini terjadi sebuah anomali berbangsa dan bernegara. Maksudnya seperti apa? Mereka memberikan kritikan di negara yang menganut sistem demokrasi, di mana boleh menyampaikan suara ataupun kritikan, akan tetapi kritikan itu berlebihan. Kritikan itu menyesatkan, bahkan kritikan itu yang menimbulkan satu perpecahan. Bagaimana tidak? Sekarang di media sosial banyak sekali hinaan, umpatan, karena sebuah kekecewaan terhadap kebijakan. Banyak sekali hinaan, umpatan karena kebencian kepada pemerintah. Ini yang menyebabkan adanya disharmonisasi antara warga dan juga negara. Warga sudah hilang kepercayaan kepada pemerintah, dan pemerintah sudah mencurigai warganya. Ini yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Tentunya masih ingat ya kita, tragedi di Aceh itu karena sebuah apa? Adanya sebuah ketidakpercayaan antara warga kepada negara. Dan juga kita tentunya masih ingat juga kejadian di Papua, adanya gerakan bersenjata atau kelompok bersenjata. Karena kenapa? Karena sebuah kekecewaan terhadap pemerintah, karena adanya sebuah ketidakpercayaan dari warga Papua kepada pemerintah. Maka ini harus segera diantisipasi, harus segera dicari solusinya harus seperti apa, karena khawatir akan terjadi yang lebih parah daripada apa yang terjadi di Papua dan apa yang terjadi di Aceh ataupun di daerah-daerah lain, yang karena disebabkan sebuah kekecewaan ataupun sebuah ketidakpercayaan kepada pemerintah. Padahal kalau saya boleh berpendapat, sebetulnya sederhana saja solusinya. Tinggal dari warganya dan negaranya. Warga tinggal percaya saja kepada pemerintah, percayakan kepada pemerintah, dan juga negara jangan mencurigai warganya. Ini harus segera dibangun kerjasama antara warga dan juga negara. Warga percaya saja kepada pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan, warga sederhana saja tinggal mengikutinya. Jangan sekarang kebijakan memakai masker, warga protes, banyak yang protes. Sebetulnya kan di dalam sistem organisasi yang kecil ataupun negara sekalipun sudah mafhum semuanya. Ada pemerintah dan ada yang diperintah. Dalam hal ini pemerintah adalah presiden dan juga menteri-menterinya. Yang diperintah siapa? Yaitu warga-warganya. Ada konseptor dan juga ada eksekutor. Ada pemimpin dan juga yang dipimpin. Pemimpin membuat kebijakan, yang dipimpin mengikuti kebijakan tersebut. Sebetulnya sederhana saja. Kalaupun mau menyampaikan aspirasi ataupun menyampaikan kritikan, masukan, silahkan sampaikan secara baik, sehingga tidak terjadi anomali dalam berbangsa dan bernegara, ataupun anomali dalam sistem organisasi yang kecil sekalipun. Seperti itu. Tentunya kita masih ingat ketika penaklukan Konstantinopel ini yang luar biasa ya, ketika Mehmed II pada masa Utsmani ke-7 ya, ataupun Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Di sana ada satu pelajaran yang harus kita ambil, yang bisa diterapkan dalam fenomena saat ini. Apa itu? Ketika Konstantinopel ditaklukkan yang begitu lama sekali,
diakhiri dengan satu aksi heroik ataupun kebijakan yang mustahil akan dicapai. Apa itu kebijakan dari seorang Al-Fatih, seorang pemimpin pada saat itu? Kebijakannya itu karena serangan sudah bertubi-tubi dilakukan dan tidak berhasil juga, akhirnya Muhammad Al-Fatih mengeluarkan kebijakan harus menaikkan kapal 70 kapal ke bukit yang tingginya 60 meter dan 160 km dari bawah. Mungkin saat itu mustahil. Dan apa yang dilakukan oleh pengikut-pengikutnya atau prajurit-prajuritnya? Apakah ada yang protes dengan kebijakan yang mustahil ini? Tidak ada yang protes, semua mengikutinya terhadap kebijakan yang mustahil. Akhirnya apa? Konstantinopel bisa ditaklukkan. Nampaknya ini harus diambil pelajaran untuk para masyarakat dan bangsa kita ini, ya, bagaimana dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Bukan saya karena mendukung pemerintah, tapi kekhawatiran saya terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.